kita belajar mengenai instalasi kolam renang dan perawatan kolam renang serta perbaikan kolam renang. Berikut kita jelaskan. Ini adalah bentuk untuk water feature ya, air mancur. Kalau water feature itu air mancur. Ya, di sampingnya ada kolam renang. Nah, water feature ini kita akan pelajari sistem instalasinya seperti pompa akan mengalirkan air, dan dalam ini ada drain ya, flow drain. Untuk mengalirkan air itu bagian yang tadi ini adalah bagian untuk mengalirkan air, input ya, alatnya itu. Kita bisa lihat air mengalir dari situ, memancur ataupun mengalir ya, berbentuk ada 4 dikasih air mancurnya dengan tekanan yang sudah disetting ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti air mancurnya naik dan nanti airnya mengalir melalui tadi itu ada flow drain. Selalu begitu terus dengan sistem pompa. Nah, kita kolam renang, kita lihat di tengah-tengah itu namanya flow drain, itu untuk menguras ya. Jika kita menguras air kolam renang itu, ini kita buka aja ya, valve-nya kita buka, akan mengalir, menghabiskan ya. Ini instalasi lampu ataupun kita bilang instalasi ME-nya pada kolam renang. Nah, ini tadi yang mengalirkan air tadi, tempat air mengalir untuk mengisi kolam ini. Ada satu titik ya untuk mengisi kolam itu karena kecil kolamnya. Kalau ini banyak. Kolam renang yang besar ini bisa kita lihat ya, terpasang titik flow drain di tengah-tengah juga, sama konsepnya untuk menguras ya. Kita bisa lihat bahwa setiap kolam renang memiliki instalasi flow drain di tengah-tengah seperti itu. Nah, di sisi samping-sampingnya kita melihat sumber air untuk pengisian kolam renang ini, yang tadi ini, yang poin tadi yang kita bahas di water feature tadi. Dari sinilah air bersihnya. Ini lampu tadi, lampu kalau kita berenang di malam hari dia nyala. Dan itu juga pengisian tadi di sebelah sana. Pengisian untuk kolam ada berapa titik, bisa jadi ada setiap 2 meter diberikan satu nozzle untuk pengisian kolam renang. Nah, baru setelah itu kita lihat overflow-nya air ini masuk ke gutter. Gutter setiap kolam, lihat sisi kiri terus. Ya, di semua sisi-sisinya kolam renang itu ada gutter. Konsep gutter ini adalah ketika air kolam itu overflow sehingga dia tertumpah kepada gutter. Nah, gutter-gutter ini akan dihubungkan ke balancing tank. Nah, kita lihat gutter seluruh ya, seluruh sisinya itu ya. Nah, kita lihat semua ini masuk ke balancing tank. Kita lihat balancing tank arah sini. Balancing tank itu fungsinya adalah membalancing level air kolam. Jadi dia ketumpah masuk ke balancing tank dari gutter. Berikut balancing tanknya. Inilah balancing tank. Ya, bak ya, berupa bak yang terpasang secara float pelampung ya. Float pelampung otomatis ini dia bekerja ketika dia penuh, maka dia ketutup valve-nya. Ketika dia tidak penuh airnya, maka dia kebuka ya untuk pengisian pada kolam ya, pengisian pada tank ya, balancing tank. Nih pompanya Hayward, merek Hayward, dan juga filternya tadi, tabung filter tadi. Ya, kita bisa lihat di mana sistem instalasi dari balancing tank itu diisap melewati filter. Dari filter melalui pompa didorong ke beberapa poin ya, pakai valve-valve untuk beberapa titik sumber nozzle tadi untuk pengisian kolam. Jadi sistem di filter ini kita banyak mempelajari nanti bagian-bagian yang akan saya jelasin di dalam teori apa aja bagian-bagian dari filter ya, yang akan nanti saya jelasin ada bagiannya. Yang penting kita sistem kerjanya dulu dari balancing tank itu diisap oleh pompa melewati filter, tabung filter, kemudian hasilnya bersih, pompa mendorong ke setiap tadi nozzle input
untuk mengisi ke dalam kolam renang. Seperti itu. Jadi di dalam kolam renang ini kita bisa pelajari sekali lagi bahwa di dalam tangki yang ada di dalam balancing tank, ya, ini saya tunjukin lagi kembali bahwa pelampung valve ini berfungsi untuk pengisian secara otomatis pada balancing valve, dan ada pipa-pipa itu adalah pipa untuk dihisap oleh pompa, dan ada pipa untuk dari gutter ke dalam balancing tank, sehingga nanti pompa akan hidup menghisap air dari sini, ya, untuk melewati tabung filter ini. Tabung filter ini adalah berfungsi untuk memfilter, ya, air tadi, sehingga pompa Hayward tadi itu menghisap dari sini, ya, instalasinya dengan menggunakan sistem watermore, ya, watermore, semua menggunakan sistem watermore supaya nanti saat kita melepas itu mudah, gampang, ya. Dalam instalasi watermore ini sering dipakai di instalasi plumbing untuk bagian maintenance-nya, supaya kita mudah membongkar equipment ketika kita menemukan equipmentnya rusak. Isapan dari tank tadi, ya, masuk mari dan tertekan di semua valve merah ini tadi untuk menekan ke kolam. Jadi per jalur-jalur itu, per titik-titik itu diberikan valve, ya, valve, satu valve untuk pengisian, satu valve untuk pengisian, seperti itu, ya, setelah discharge-nya atau tekanan dari pompa Hayward ini. Jadi semua rata-rata ada pompa Hayward, ya. Jadi sistem kolam renang, ya, dimulai dari kolam renang, overflow-nya masuk ke gutter, dari gutter ke balancing valve. Balancing valve ini diisap melalui pompa tapi melewati filter, tabung filter, kemudian didorong lagi menekan masuk ke nozzle pengisian kolam. Jadi konsepnya seperti itu terus sistem kerja air. Jadi kalau misalkan airnya kurang, maka tadi flow pelampung tadi itu bekerja untuk pengisian secara otomatis, ya, secara otomatis pengisiannya. Jadi air nggak pernah kurang, dan air ini benar-benar harus dirawat supaya jernih seperti ini, ya. Kadang kita mau pengurasan boleh, yang nguras semuanya kita bisa. Nah, itu tadi pengisiannya, ini pengisiannya. Kalau kita pegang ini ada tekanan air yang mengalir untuk membalancing kolam ini jangan sampai kurang, ya. Itu dapatnya dari pompa tadi. Tapi overflow tadi yang dari kolam ini jatuh ke gutter, itu air-air itu aja yang berputar-putar. Kalau dia kosong, misalkan terbawa airnya kemana-mana, terbuang, terkurang air kolam ini, maka tadi pelampung tadi yang di balancing valve itu terisi, mengisi, sehingga air tidak akan pernah kurang, ya. Bekerjanya seperti itu. Jadi sehingga para engineering bisa mengetahui sistem perawatan yang di dalam kolam renang ataupun water feature atau air mancur dapat mereka tangani dengan baik. Ini bentuknya alatnya tadi, dari sini keluar air dari lubang hitam itu. Alat ini adalah alat untuk nozzle untuk menyemprot, ya, spray air sehingga air itu keluar. Dipasang di kolam juga, di kolam-kolam renang, ya. Kalau ini water pitcher, dia pasang naik ke atas airnya supaya dia seperti air mancur turun ke bawah. Konsep tetap kasih flow drain di tengah-tengah, ya. Sistem nanti pengisapan kalau dia penuh nanti diisap oleh pompa sama kayak air mancur. Beda dia konsep water pitcher ini dengan instalasi kolam ini, ya. Pada dasarnya yang penting kolam renang ini kita pahami tadi sistem kerjanya. Kemudian nanti dari sistem kerja kita pahami instalasi perawatannya, ya. Dan membuat kolam renang, pertama kita bersihkan areanya, baru tentukan bentuknya atau ukurannya. Setelah itu diuruk, ya. Setelah diuruk, maka kita tentukan ukuran kolam yang ketinggiannya, misalnya ada yang 3 meter, 2 meter, ya, ada yang kecil. Sudah ditentukan itu, baru kita pasang namanya bata-bata untuk penahan tanah, ya. Kemudian kita pasang coran besi semuanya. Kemudian kita kasih masuk instalasi MEP, instalasi lampu
ataupun instalasi pipa, semuanya pipa-pipa masuk maupun keluar. Setelah itu kita kasih begesting. Setelah begesting baru kita masukin coran. Nah, coran itu termasuk pengecoran itu ya K250. Setelah terbentuk semuanya, maka kita finishing. Ya, bongkar begestingnya, kemudian kita finishing plester, baru masuk waterproofing pertama. Setelah waterproofing coating masuk pertama, kemudian tambal lagi untuk waterproofing kedua supaya anti airnya itu kuat. Setelah itu baru kita masukin mojek ya, baik di lantai maupun di dinding, dan kita pasang instalasi lampunya, kita pasang nozzle-nozzlenya sehingga kolam bisa kita pakai dengan seperti sekarang ini. Nah, airnya pertama kita berikan airnya ya, pengisian tadi dari plot pelampung tadi sampai penuh, maka dia akan diisap oleh pompa, diisi kemari sampai terus begitu sampai levelnya pas, maka valve tadi akan menutup sehingga level semua balance. Nah, jadi ketika sudah balance maka bisa digunakan. Kalau perawatannya nanti kita harus memahami beberapa bahan untuk kolam renang ya, yang akan saya jelaskan sebagai berikut di dalam penjelasan saya tentang bagaimana kita memahami kolam renang, perawatannya ya. Mari kita saksikan teori tentang perawatannya. Saya akan menjelaskan untuk perawatan kolam renang ya. Pertama kita harus memahami ada bahan-bahannya, yaitu pertama soda ASH atau AS, yaitu menaikkan kadar pH, kemudian kaporit menaikkan klorin, PAC pengikat kotoran kecil yang akan diendapkan dalam air, HCl menurunkan pH, skimmer untuk vakum endapan. Jadi kita harus mempunyai alat penguji atau test kit namanya untuk menentukan pH air itu berapa dalam kolam. Jadi kalau tadi pH-nya kurang, berarti kita memberikan soda AS untuk menaikkan kadar pH. Kalau pH-nya lebih, maka kita menggunakan HCl, bahan HCl untuk menurunkan pH sampai nanti normal pH-nya 7 sampai 7,6 ppm, kadar ideal ppH. Lebih besar dari 7,6 ppm air basah, lebih kecil dari 7 ppm air jadi asam. Ya, ideal klorin itu 1 sampai 1,5 ppm kadar ideal klorin. Ya, air asam bisa merusak keramik, ya, mempercepat tumbuh lumut. Ya, begitu juga besi ya, jadi gampang berkarat, mata sakit ya. Begitu juga kalau air basah, jadi cepat mengotorin filter. Jadi fungsi-fungsi dalam perawatan kolam renang kita membutuhkan bahan-bahan seperti berikut ya. Ini sangat penting sekali ya. Kemudian alat yang tadi kita lihat multiport ya, merek Hayward ya, ada mode filter dia, yaitu untuk memfilter air, ada mode waste untuk pengurasan air ya, ada mode close untuk cleaning strainer, ada mode backwash untuk cleaning tabung filter, ada mode range untuk membilas tabung filter, ada mode sirkulasi untuk sirkulasi tabung filter tanpa filter ya, maksudnya sirkulasi air maksudnya tanpa menggunakan filter ya. Jadi seperti berikut dulu, banyak sebenarnya penjelasannya. Silakan aja bergabung di pelatihan PT Mino Karya Sejati untuk saya jelaskan secara detail sistem kerjanya semuanya dan secara lengkap sampai murid-murid kita, pelatihan kita, anak-anak engineering bisa menguasai sistem kolam renang, kolam panas, kolam dingin, dan steam sauna untuk di bagian-bagian hotel ataupun di perusahaan-perusahaan spa ya, spa yang ada di Indonesia. Kita akan membuat para engineering juga menguasai bidang itu. Demikian pelatihan kita. Salam sukses engineering by PT Mino Karya Sejati.